menjawab pertanyaan Bapak tadi, di mana Yesus mengatakan bahwa dia Tuhan. Kalau Yesus katakan bahwa dia Tuhan, maka kesaksian itu tidak benar. Harus orang lain, berarti minimal harus 2 saksi yang memberi kesaksian. Ada kata-kata Tuhannya. Udah KO. Ada kata Tuhannya. Udah selesai. Ada kata Tuhannya, Pak. Sudah selesai. Tadi berapa tadi? Yohanes berapa tadi? Udahlah. Tadi kan saya Yohanes 5:30. Terus kenapa Bapak lari ke Korintus? Salah, bukan 30. Itu sudah berapa? Salah. 30 31. Tadi Bapak bilang 30 31. Salah. Berapa? 31 32. Oh, 31 32. Oke, sekarang kalau ada Tuhannya baru. Kalau tidak ada Tuhannya gimana, Pak? Bukan soal tidak ada Tuhan. Saya baca nih, Pak ya. Saya baca nih ya, 30 31 32 nih. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, mana Tuhannya? Kalau dia bilang dia Tuhan, itu Ya. kan pertanyaan Bapak. Saya baca lagi nih. Maka kesaksianku tidak benar. Iya, karena itu kan Mana kata Tuhannya? Ya, Bapak yang bilang Tuhan toh, bukan dia. Yang ngomong Tuhan kan Pak Doni. Kan saya tanya, di mana Yesus ngaku Tuhan? Karena Yesus berkata bahwa kalau dia sendiri bersaksi, kesaksian, kalau dia bilang dia Tuhan, maka itu tidak benar. Loh. Harus ada, sabar dulu. Iya. Jangan Enggak. Saya nunggu pertanyaan pernyataan Bapak kesaksian itu Tuhan. Udah. Itu Bapak melintir. Udah salah. Sekarang Yesus ngaku nabi Nggak nggak? bisa. Ngaku nabi nggak? Dia bersaksi kalau dia sendiri yang ngomong. Saya baca aja nih, Pak. Saya baca itu nih. tidak Saya baca benar. ini biar para Harus ada penonton, 2 orang saksi, Pak. biar para penonton juga baca nih, Pak. Yohanes 5 31 32. Ya. Sabar dulu, dari pertanyaan Bapak kan bicara Yesus. Saya bacain, Pak. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain bersaksi tentang aku dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikan tentang aku adalah benar. Artinya orang lain yang bersaksi bahwa dia Tuhan. Yang mana? Tapi kalau dia bersaksi bahwa dia Tuhan, Berarti itu Yesus tidak benar. mengaku sebagai Tuhan kan? Bapak yang bilang Tuhan. Kan saya bilang, Gak di bisa, mana Yesus Pak. mengaku sebagai Tuhan. Justru karena kalau Oke. dia mengaku dia Tuhan, Sekarang- kesaksiannya tidak benar. Kembali ke konteks. Enggak, saya tanya. Kembali ke konteks. Ntar dulu, Pak. Ntar dulu. Bapak percuma belajar ini semua ini. Oke. Menyesatkan pikiran Bapak. Sekarang di mana Jangan Yesus terlalu ngaku banyak. sebagai nabi? Banyak meramu, banyak ajaran yang masuk yang merusak pikiran. Kalau Bapak saya yang tanya Bapak nggak bisa jawab, kenapa lari ke sini? Bapak Gitu, belum Pak. percaya. Bapak Memang belum percaya, Pak. Ya udah, kalau belum percaya selesai. Ya Udah. sekarang Sudah selesai. di mana Yesus ngaku nabi? Ya udah, berarti Bapak belum percaya. Oke, sudah cukup. Cukup. Halo, selamat malam. Jumpa lagi dengan Pak Gid di channel 0 per 0. Demikian tadi saya saksikan gitu debat antara Dondi Tan dengan seorang pendeta. Yang pertanyaan awalnya adalah di mana Yesus mengaku sebagai Tuhan. Ya, ini sebetulnya diskusi ini seperti ini, maksudnya konteks diskusi seperti ini itu sudah lama dan sering terjadi, mungkin sudah ratusan tahun lah ya. Kalau udah ingat Pak Gid dari Pak Gid kecil yang namanya konsep Trinitas ya, yang bahwa manifestasi Allah ya, Allah kalau dalam orang Kristen di sini dalam bentuk Bapa, Roh Kudus dan Yesus. Nah, ini sering dan diperdebatkan karena ini kalau boleh dibilang gitu, artinya celah yang mudah gitu untuk menusuk bagaimana konsep Tuhan dari Trinitas gitu ya. Jadi memang menjelaskannya agak rumit gitu ya, karena ini menyangkut masalah ketauhidannya orang Kristen. Jadi maksudnya ya orang yang mempunyai percayaan itulah harusnya yang bisa menjelaskan dengan pandangan mereka gitu. Kalau dilihat dari sudut pandang lain, mungkin hal ini akan berbeda dari, misalnya dari pandang Islam saja gitu ya. Pandangan Trinitas ini kalau dilihat dari sudut pandang Trinitas, yang nggak bakal ketemu gitu ya. Trinitas ini ya mestinya diambil dari sudut pandang orang yang meyakini gitu. Kalau orang yang tidak meyakini memberi sudut pandang, ya jelas ini akan bertolak belakang gitu. Dan permasalahan di sini adalah dulu Dondi Tan sendiri adalah mantan gitu ya, mantan Kristen, entah itu Katolik atau ke Protestan, Pak Gid nggak tahu, tapi ya katakanlah ini Kristen gitu ya. Nah ini mengerti lah, maksudnya pernah mempelajari hal-hal tersebut dan ini mengungkapkan istilahnya mengungkapkan fakta atau menyatakan mana sih Yesus itu mengaku Tuhan gitu. Ya, yang tadi pagi cerita ya ini berawal dari
pastinya berawal dari konsep Trinitas yang dimaknai oleh orang Kristen adalah manifestasi Tuhan dalam kata lain ya, Bapa, Roh Kudus, dan Yesus gitu. Apakah perdebatan ini bermanfaat? Ya tergantung kita juga teman-teman. Itu tergantung sudut pandang yang kita buat gitu. Misalnya kita ingin belajar gitu ya, belajar artinya mengetahui, seperti katakanlah Pak Agit nonton ini juga mengetahui, oh begini tuh pasalnya bunyinya atau ayatnya bunyinya dari Alkitab gitu. Dan apa namanya, yang paling tidak kita mengerti gitu apa maksudnya dan tujuan, karena yang namanya Quran, Alkitab itu ya berbagai macam kitab agama gitu, itu sifatnya multitafsir gitu. Dari sudut pandang A ini sudutnya begini gitu ya, nanti dari sudut pandang B ini sudutnya begini, katakanlah seperti ini ya, multitafsir itu ya. Misalnya orang Islam itu boleh nikah sampai 4, punya 4 istri gitu ya. Dalam sudut pandangnya orang Indonesia sekarang pada umumnya ya, ini digunakan untuk menambah istri gitu. Tapi kalau kita balikkan dengan cerita atau sejarah pada zamannya Nabi Muhammad ya, justru ini buat mengurangi istri yang pada saat itu konsep orang beristri itu banyak lah. Kalau di Arab pada saat itu lebih lah dari 10, bahkan Nabi pun juga 11 gitu ya. Nah ini tergantung dari mana kita memandangnya, jadi multitafsir. Tapi ada baiknya kita belajar juga, khususnya cara berdebatnya ya. Menurut Pak Agit, Donditan dengan pendeta tadi memang ada satu kelemahan gitu, dalam perdebatan tersebut tidak ada moderator gitu. Akhirnya istilahnya tadi itu emosi, jadi saling tumpang tindih omongannya, jadi nggak ada yang mau berhenti gitu, jadi saling apa ya, pas gitu. Nah seperti itu gitu. Kalau ada moderator kan ada yang mengingatkan gitu, ini waktunya si A bicara, ini waktunya B bicara. Nah itu kelemahan pada saat diskusi tadi itu ya, cuma satu, nggak ada moderatornya. Tapi ada baiknya kita buka sedikit ya yang tentang apa namanya, Matius 5:31 dan 5:32. Dalam Alkitab terjemahan baru berbunyi, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ya, ini 31-nya gitu ya. Maksudnya Pak Pendeta tadi mungkin ya seperti itu. Jadi kalau Yesus itu bersaksi atau dia mengakui dirinya adalah Tuhan, maka itu adalah tidak benar gitu. Kemudian ada yang lain bersaksi tentang aku dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Nah, di sini Pagi lihat dari sini aja lah ya, karena Pagi juga nggak begitu hafal gitu, jadi masih dibaca gitu kan. Ayat-ayat ini menekankan bahwa kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri tidak cukup, dan kesaksian dari pihak lain dalam hal ini Bapa ya adalah bukti yang sah dan benar tentang keanakan Yesus gitu teman-teman. Jadi ya mau nggak mau ya Pak Agit baca gitu. Kalau nggak Pak Agit baca menghafal tahu-tahu lupa kan malah salah, nggak enak juga ngasih info yang kira-kira bersesi paham. Dan ya seperti itu tadi ya bunyi ayatnya yang diperdebatkan itu ya. Menurut tafsir dari si pendeta, jadi tidak perlu mengatakan Tuhan gitu. Jadi Yesus ini kalau dia menyatakan dirinya Tuhan, maka itu tidak benar justru. Jadi yang menyatakan itu harus dari pihak lain gitu. Sedangkan dari tafsir Donditan ini meminta mana sih, katakanlah ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi ayat yang dikasih itu kontradiktif. Kalau menurut pendeta tadi kontradiktif tapi masuk gitu. Ya artinya kalau Yesus mengakui dirinya Tuhan ini malah nggak benar gitu. Nah, maksudnya pendeta tuh arahnya ke sana gitu ya. Cuman Donditan tetap aja dengan apa namanya pendapatnya sendiri gitu ya.
Ya kalau sudah kencang pendapatnya A, pendapat B sendiri memang sudah harus diselesaikan lah, cukup sudah, karena nggak bakal ada titik temu gitu. Perihal ketauhidan ini juga dulu ya di zaman Nabi Muhammad itu pernah didiskusikan di Masjid Nabawi ya, sering Pak Gid ceritakan lah pertemuan dengan kaum Najran itu ya diskusi tentang ketauhidan juga, dan memang nggak ketemu gitu. Jadi kalau kita balik ke Nabi Muhammad dulu aja dengan kaum Najran yang istilahnya langsung dari akarnya ketemu dengan yang ya masih aslinya yang dulu aja nggak ketemu gitu. Apalagi yang sekarang gitu, yang udah lewat istilahnya berapa tahun ya kalau katakan Yesus itu udah 2000 tahun ya, kalau Nabi Muhammad ya 1400 atau 1500 tahun lah gitu ya. Nah ini kan selisihnya 600-700 tahun gitu ya. Oh, waktu yang terjadi penyampaian lisan gitu ya. Pada saat itu waktu katakanlah yang paling muda aja lah, kita ambil Islam contoh yang paling muda ya. Itu kan sekitar ya 1300 ya, 1400 tahun yang lalu gitu ya. Nah, pada saat itu aja belum ada budaya menulis ya. Pada saat itu tuh ya masih sebagian dipahat, ditaruh di apa namanya pelepah pohon, pelepah kurma itu ya, termasuk di kulit binatang, Quran gitu ya. Jadi belum tertulis dan rapi tertata seperti sekarang gitu. Jadinya istilahnya tuh dulu itu dari lisan ke lisan gitu. Nah ini dari lisan ke lisan ini kan penyampaiannya aja belum tentu pas dengan makna yang sebenarnya gitu teman-teman. Bisa aja ada pergeseran nilai gitu. Nah dalam hal ini Pak Gid juga tidak akan menyalahkan tentang atau membahas masalah itu. Yang penting bahasan Pak Gid di sini adalah diskusi Donditan tadi sebetulnya, cuman tadi agak melebar sedikit ya, karena ya ini permasalahannya kan ayat sudah lama ya, dan sekarang dibahas gitu. Yang dulu aja yang zaman Nabi, yang Nabi sendiri membahas ketemu dengan kaum Najran atau kaum Nasrani ya, itu nggak ketemu gitu ya, nggak ketemu masalah ketauhidan. Sekarang dibahas ya tetap nggak ketemu, tapi ada dua hal. Yang pertama ya memang buat apa sih perdebatan yang seperti ini gitu loh, kalau cuman akhirnya nanti menimbulkan keselisihan paham yang terjadinya sekarang seperti itu teman-teman ya. Teman-teman lihat sendiri ya, kita kalau boleh jujur gitu ya, ada yang pro Donditan, ada yang tidak gitu ya. Nah di sini kan kelihatan kalau yang komennya seperti apa gitu, dan begitu pun juga dengan yang pro dengan pendeta gitu ya, seperti itu juga gitu ya. Jadinya hal-hal tersebut itu memicu karena ini hal yang sangat sensitif gitu. Tapi yang kedua yaitu sudut pandang yang berbeda gitu, artinya tadi dari sudut pandang tentang perselisihan, tapi kalau kita melihat belajar ini sebetulnya adalah pelajaran tentang diskusinya ya, bukan cara berdebatnya. Kalau cara berdebatnya Pak Gid agak kurang setuju karena tadi tidak ada moderatornya gitu, tidak ada yang istilahnya perantara di tengah yang memisahkan atau mengatur waktu bicara mereka masing-masing gitu. Nah dalam hal ini dari apa namanya, dari channel Donditan tetap saja kalau kita berpikir positif ada manfaatnya untuk kita belajar gitu ya. Entah apapun itu pasti ada hal positif yang kita dapatkan. Dan kalau sudah seperti tadi ya, saling kenceng dengan tafsir mereka yang menurut mereka itu beda gitu ya, artinya satu bertafsirkan A, yang satu bertafsirkan Z, yang ketemu cuman begini berantem. Kalau sudah seperti itu ya sudah, itu adalah cukup gitu, karena nggak bakal ketemu. Menurut Pak Gid ini cukup sekian dan terima kasih.